Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-19. Pesan indahnya adalah suami atau kepemimpinan suami saat puasa dalam keadaan pandemi COVID-19. Mas, saudaraku, wahai suami, sudah berapa lama di rumah? Tentunya ini saya tujukan kepada suami-suami yang saat pandemi COVID-19, saat PSBB, kebanyakan berada di rumah. Sudah berapa lama di rumah? Sudah bagaimana Anda mendidik, mengurus, menjadi pemimpin untuk istri dan anak-anak Anda? Bagaimana tanggapan istri dan anak-anak Anda terhadap kepemimpinan Anda? Apakah Anda pemimpin yang bertanggung jawab? Ataukah Anda pemimpin pengkhianat? Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kita lelaki sebagai seorang suami plus bapak adalah pemimpin rumah tangga, dan pemimpin rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak satu, agar para suami terutama yang belum bertanggung jawab, bahkan kategorinya pengkhianat terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan ibadah istri dan anak, pemimpin-pemimpin yang membuat istri dan anak kelalai dari ketaatan kepada Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemimpin-pemimpin yang menontonkan kepada anak-anak hal-hal yang diharamkan, pemimpin-pemimpin yang memberikan alat-alat kepada anak-anak sehingga mereka mendengar hal-hal yang diharamkan, pemimpin-pemimpin yang tidak mengajak kepada kesolehan istri dan anak-anak. Maka coba introspeksi diri, lihat cermin ini, apa yang sudah saya kerjakan terhadap istri dan anak-anak saya. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa tips. Semoga kita semua bisa menjalankannya. Tipsnya tentunya bukan dari kantong saya, tetapi dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Sehingga kita menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istri kita. Yang pertama, yakini baik-baik, Andalah pemimpinnya. Bukan Anda yang dipimpin, Anda pemimpinnya. Wahai para suami, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Lihat Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini, sangat indah sekali. Beliau mengatakan, Ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Para lelaki adalah pemimpin atas perempuan. Ai huwa ra'isuha, yaitu maksudnya dia adalah pimpinannya. Wa kabiruha, dan orang besarnya. Wal hakimu 'alaiha, dan penentu keputusan atasnya. Wa mu'addibuha idza wajjat, dan memberikan adab kepadanya, ajaran kepadanya jika menyimpang. Kenapa?
li'anna ar-rajula afdalu minan nisa. Karena seorang lelaki lebih utama dibandingkan para perempuan di dalam hal kepemimpinan. Maka kiat pertama agar menjadi pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, amanah, yaitu jadilah Anda sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang yang penuh dengan tanggung jawab. Ini satu. Yang kedua, yaitu ingat baik-baik bahwasanya kewajiban Anda untuk memimpin. Berarti siapa saja suami atau bapak yang tidak menjadi pemimpin, yang bertanggung jawab, berdosa diancam neraka. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi tersebut kepada para suami. Jaga diri kalian dan keluarga, istri dan anak-anak dari api neraka. Berarti menjadi pemimpin bertanggung jawab itu kewajiban. Bukan hanya nikah enaknya saja di atas kasur bersetubuh dengan istri, bukan. Tetapi menjadi pemimpin keluarga, menjadi orang yang mendidik istri, anak, mengajari istri, anak, ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah kewajiban. Satu. Dua. Yang ketiga, yakini baik-baik. Kalau kewajiban berarti kalau tidak mengerjakannya berdosa, diancam neraka. Yang ketiga, yakini baik-baik bahwa Anda sebagai pemimpin akan ditanya terlebih dahulu sebelum orang-orang yang Anda pimpin. Sebelum istri Anda ditanya oleh Allah bagaimana baktinya kepada suaminya, sebelum anak Anda ditanya oleh Allah bagaimana baktinya kepada orang tuanya, Anda dulu. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Seorang lelaki pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Imam Al-Qayyim rahimahullah menukilkan perkataan Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab bahwasanya seorang suami akan ditanya sebelum istri dan anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang diminta pertanggungjawaban dahulu adalah Anda, wahai para suami. Yang keempat, ingat baik-baik. Jika menjadi pemimpin pengkhianat, maka diharamkan dari surga. Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamut wa huwa ghashil li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang pemimpin diberikan kewenangan untuk memimpin, pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, maka melainkan dia diharamkan dari surga. Semoga kita saat puasa dalam keadaan pandemi COVID-19 banyak di rumah menjadi pemimpin yang benar-benar amanah, bertanggung jawab. Satu lagi kiat, jangan lupa contoh teladan yang baik. Istri, anak Anda tidak akan pernah soleh kalau pemimpinnya tidak soleh. Terutama anak-anak Anda. Dia akan sangat mencontoh bapaknya, pemimpin keluarganya. Maka masih ada waktu untuk berubah. Ya, jadi saya sendiri merasakan bahwa kadang
oh ini program ini sepertinya keliru nih, maka dirubah. Tidak mengapa itu. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi pemimpin terbaik. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 19 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.